Oke boy, kita masuk ke soal selanjutnya. Dan untuk soal ini dan soal setelah ini, gue jamin lu bakal kagum. Soalnya ini menurut gue pribadi ini soal keren banget. Di soal ini nggak ada perhitungan sama sekali. Di sini nggak ada angka. Dan lu bakal, gitu. Ini soal benar-benar momen banget. Jadi gini ceritanya. Ada sebuah tongkat panjangnya L dan luas panapangnya A. Tongkat itu terapung tegak lurus di air. Jadi misalkan kita punya wadah nih, kita punya wadah kan, wadahnya berisi air, terus kita taruh tongkatnya tegak lurus. Maksudnya ya, kayak gini gitu. Ya dia punya luas penampang A, panjangnya L. Massa jenis air P rho A, massa jenis tongkat rho T. Jika ujung atas tongkat ditekan sedikit tegak lurus ke bawah sejauh D, berarti dia ditekan sehingga dia turun sedikit sejauh D, berarti simpangannya gitu. Kemudian dilepaskan, tongkat bergerak harmonik sederhana arah vertikal. Jadi ketika tongkat ini lo tekan dengan asumsi dia tidak jatuh, dia itu bakal gerak bolak-balik atau gerak osilasi. Jadi dia ini tuh bisa kita anggap sebagai titik simbangnya. Jadi dia nanti akan turun, lalu dia naik sebentar, lalu dia turun lagi, gitu. Berulang-ulang terus. Berarti kan ini sama saja dengan gerak harmonik, sama saja dengan misalkan penggas yang kita tekan, sama saja dengan bandul yang berputar tidak habis-habisnya. Berarti ada satu persamaan yang bisa dipakai secara umum untuk semua kasus gerak harmonik. Dan rumus ini sangat terkenal, yaitu jika suatu sistem bergerak secara osilasi, maka ada gaya yang menyebabkan dia berosilasi tentunya, yang sebesar m omega kuadrat delta x. Nah, dalam kasus ini yang menyebabkan dia dapat berosilasi adalah gaya berat dan gaya apung. Tapi saat dia di titik terendah ini, yang membuat dia dapat berosilasi adalah gaya apungnya, or buoyant force. Jadi di sini Fs sama dengan Fa, karena gaya apung ini yang menyebabkan dia dapat berosilasi. M omega kuadrat delta x sama dengan gaya apung itu kan massa jenis cairan dikali G dikali volume yang tercelup. Sedangkan massa benda ini adalah massa jenis benda dikali G kali volume benda. Berarti kali omega kuadrat kali delta x sama dengan massa jenis cairan kali G kali volume tercelup. Nah, apakah volume benda dan volume tercelup ini sama? Ternyata berbeda. Kalau kita lihat di sini, misalkan di sini bisa kita lihat bahwa volume delta volume yang tercelup atau perubahan volume tercelup yang menyebabkan dia memiliki gaya apung itu sebesar delta x kali A, sedangkan volume bendanya itu ya L dikali A, maka dia tidak sama. Berarti kalau kita uraikan lebih lanjut, berarti massa jenis benda kali Y dikali A dikali dikali A dikali L dikali omega kuadrat delta x sama dengan massa jenis cairan dikali G. Nah, volume tercelupnya A dikali delta x. Oke, kita sederhanakan. Apakah ada yang sama? Oh, banyak. Ada G bisa kita coret, ada A juga, ada lagi, oh delta x. Oke, berarti yang tersisa tinggal maaf, di sini ada kesalahan sedikit, maaf, kesalahan saya. Di sini di m omega kuadrat delta x itu tidak ada komponen G, maaf. Jadi G tidak dicoret, maaf. Jadi di sini G masih ada. Sekarang komponen tersisa tinggal rho B, L, omega kuadrat, rho A, dan G. Maka bisa kita tulis bahwa omega kuadrat sama dengan rho A per rho B dikali G per L. Atau dengan kata lain, omega sama dengan akar
rho A per rho B kali G per L. Dimana kita tahu bahwa omega itu sama saja dengan 2pi dikali frekuensi. Di soal yang diminta, jika D atau simpangannya diperbesar menjadi 2 kali lipat, sedangkan tongkat tetap bergerak harmonik, maka kita mencari hubungan antara frekuensi dan periode. Di sini, di rumus ini bisa kita lihat bahwa tidak ada komponen delta X, sehingga delta X dan frekuensi itu tidak memiliki hubungan. Sehingga mau delta X-nya dinaikkan, F-nya akan tetap. Jadi jawabannya yang E. Oke, mungkin lu bakal bertanya, wah gue gimana ngerjainnya nih kalau lagi ujian? Gue gak bakal pikiran kayak gini. Oke boy, jadi pas gue pertama kali ngerjain soal ini, gue juga nggak pakai cara ini. Gue juga belum kepikiran, jujur waktu itu. Tapi waktu itu gue berhasil menjawab dengan benar, karena gue bisa menganalogikan kasus yang sama dengan gerak harmonik lainnya. Seperti ini. Sebentar ya. Mana? Ini kita hapus dulu. Jadi, waktu itu gue mengerjakannya. Lihat. Di soal kan diminta jika D diperbesar 2D. Karena gue nggak bisa membayangkan ini, gue membayangkan apa yang gue tahu, yaitu bandul. Ini paling familiar menurut gue. Gimana kalau bandul nih? Misalkan lu simpangkan sedikit, dia nanti akan bergerak bolak-balik. Tapi ketika simpangannya nih, ketika D-nya lu gedein, ketika simpangannya lu jauhin, apakah frekuensi dan periodenya berubah? Kalau kita bisa membayangkan, dia tidak akan berubah ya. Jadi mau kita simpangkan sampai segini, asalkan panjang talinya tetap sama, mau kita simpangkan segini dan mengabaikan gesekan udara, dia akan bergerak secara harmonik dengan periode dan frekuensi yang sama. Nah, oleh karena itulah gue memilih dan ternyata benar. Oke, jadi sekian dari saya. Tipsnya adalah ketika lu nggak kepikiran mengerjakan suatu soal, lu coba asosiasikan atau cari analogi dengan materi yang lu pahami gitu. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.